Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Kalian sekarang sudah naik ke kelas 9. Dalam pembelajaran kali ini kita masih tetap secara daring karena virus corona masih marak di Indonesia, dan saya harapkan anak-anak tetap jaga kesehatan. Untuk pertemuan kali ini, materi kita tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran pertama hari ini adalah menelaah orde yang berlaku di Indonesia. Berikut ini akan saya jelaskan materinya. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, menjadi acuan hidup di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila lahir sejak 1 Juni 1945 atas pemikiran panjang Insinyur Soekarno beserta seluruh anggota BPU-PKI. Dalam pelaksanaannya, Pancasila sebagai ideologi kehidupan bangsa Indonesia tentu tidak selalu berjalan mulus. Banyak ditemukan kendala sehingga penyelewengan dalam penerapannya dari masa ke masa selalu marak terjadi. Selama 76 tahun Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Terdapat 3 masa inti yang telah Indonesia lewati, yakni masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Orde Reformasi. Hingga saat ini, berikut akan dijelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Kita mulai dari masa Orde Lama, yaitu tahun 1945 sampai 1966. Di mana pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda. Bahkan dari rakyat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam periode ini terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat, antara lain pemberontakan PKI, pemberontakan DI, TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, APRA, Andi Ajis, dan pemberontakan RMS. Penyelewengan pada masa Orde Lama ini berdasarkan UUD sementara 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan yang dinamis. Pada masa Orde Lama terlaksana pemilu pertama Indonesia, yaitu pada tahun 1955, di mana berhasil memilih anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante yang berjumlah 550 orang.
Pada tahun 1950 sampai 1959 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI, yaitu pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh, pemberontakan PRRI, dan pemberontakan Permesta. Pada masa ini, sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin, di mana pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Dalam masa ini terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30S PKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal, Ahmad Haji Nasution. Pada akhir masa Orde Lama, yaitu pada tanggal 12 Januari 1966, terjadi demo mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat yang disingkat Tritura. Isi Tritura antara lain: 1. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Bubarkan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. 3. Turunkan harga. Pada masa Orde Lama ini, presiden yang menjabat adalah Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia. Untuk selanjutnya kita bahas adalah masa Orde Baru, yaitu mulai tahun 1966 sampai 1998. Masa tahun 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Nah, Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru dimulai dengan naiknya Presiden Soeharto menjadi pengganti Insinyur Soekarno pada masa Orde Lama, yaitu pada tanggal 22 Februari 1967. Awal Orde Baru, Presiden Soeharto harus mengatasi yang ada di Indonesia. Pada awal pemerintahan Presiden Soeharto melakukan perbaikan dengan cara antara lain rencana pembangunan 5 tahun yang biasa disingkat Repelita, kemudian mengadakan pemilu, 3. Pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan 4. Pemerataan pembangunan. Namun selama pemerintahan Presiden Soeharto juga terjadi beberapa kendala atau permasalahan yang timbul, antara lain maraknya KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian hak mengumumkan opini yang disetujui, kemudian peran ganda dwi fungsi ABRI. Pada masa Orde Baru ini
pada akhirnya masa jabatan Presiden Soeharto terjadi kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila, sehingga membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah disetujui menjadi presiden selama 30 tahun. Dengan demikian berakhir pula masa Orde Baru yang digantikan dengan masa Orde Reformasi. Masa Orde Reformasi dimulai tahun 1998 hingga sekarang. Era reformasi dimulai dengan pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie yang mulanya terpilih sebagai wakil presiden. Kepemimpinan yang digunakan untuk mereformasi segala tatanan pemerintahan diluncurkan. Langkah-langkah yang diambil oleh B.J. Habibie antara lain membentuk Kabinet Reformasi pada tanggal 22 Mei 1998. 2. Memperbaiki sistem ekonomi dengan meningkatkan nilai tukar rupiah dan meningkatkan pendapatan nasional. 3. Mereformasi bidang politik. 4. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 5. Menyelesaikan masalah dwifungsi ABRI. Yang 6. Mereformasi bidang hukum. 7. Mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan-ketetapan baru. Nah, anak-anak, itulah pergantian masa orde yang pernah dialami di Indonesia dari masa ke masa. Semoga materi kita hari ini dapat diterima dan menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bermanfaat buat kita semua. Sebagai akhir materi kita hari ini, akan saya berikan evaluasi di slide selanjutnya. Anak-anak, silakan kerjakan latihan berikut ini. Soal yang pertama, sebutkan penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Lama. 2. Sebutkan penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Baru. 3. Sebutkan langkah-langkah yang diambil oleh B.J. Habibie dalam melaksanakan reformasi dalam pemerintahannya. Kerjakan di buku tulis BPKN, kemudian foto dan kirim ke WA saya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.